Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zintia Maulidina dengan NIM 240604049 kelas A3 PGSD. Saya di sini akan menjelaskan tugas studi kasus. Studi kasus yang pertama, 1. Masjid memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan religius dan spiritual. Maka sebagai sebagian dan pengurus masjid, saya akan mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran religius dan spiritualnya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan yang akan melibatkan masyarakat, seperti penyelenggaraan kegiatan keagamaan secara rutin dengan menyelenggarakan salat berjamaah, pengajian, tadarus Al-Quran, dan kajian agama. Lalu, meningkatkan kualitas khutbah dan ceramah. Penceramah dapat membimbing pejamaah untuk memahami nilai-nilai Islam dengan lebih mendalam. Lalu, mendorong kegiatan sosial dan dakwah seperti berbagi dengan yang membutuhkan zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya, 2. Saya dapat membantu meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani jamaah dengan mengadakan kegiatan fisik seperti senam atau futsal untuk menjaga kebugaran tubuh. Selain itu, program pengajian, tadarus Al-Quran, dan zikir bersama dapat memperdalam spiritualitas jamaah, memberikan penyuluhan mengenai kesehatan fisik dan mental, serta menyediakan layanan konseling untuk membantu mengatasi masalah kejiwaan juga sangat bermanfaat. Dengan ini, masjid dapat menjadi tempat yang mendukung kesejahteraan tubuh dan jiwa jamaah secara menyeluruh. Lalu, yang ketiga, masjid dapat membantu mengembangkan kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual jamaah dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan yang mengarah pada ketiga aspek tersebut. Untuk kecerdasan emosional, masjid bisa mengadakan pelatihan tentang cara mengelola emosi, berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan konflik dengan bijaksana. Dari sisi intelektual, masjid bisa menyelenggarakan pengajian yang mendalam, pelatihan kepemimpinan berdasarkan ajaran Islam, serta kelas keterampilan seperti kewirausahaan. Untuk kecerdasan spiritual, masjid dapat menawarkan kelas tafsir Al-Quran, pelatihan tentang penguatan iman dan akhlak, serta kegiatan retreat yang memungkinkan jamaah lebih mendalami ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kegiatan-kegiatan ini, masjid dapat berperan membantu jamaah tumbuh secara holistik, baik dari segi emosi, intelektual, maupun spiritual. Lalu selanjutnya yang nomor 4, masjid bisa membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi jamaah dengan mengadakan pelatihan kewirausahaan, keterampilan, dan pengelolaan keuangan. Selain itu, masjid dapat memfasilitasi akses modal usaha lewat zakat dan infak, serta menciptakan peluang bisnis melalui pasar atau bazar. Program edukasi tentang cara mengelola keuangan pribadi juga penting agar jamaah bisa lebih bijak dalam mengatur ekonomi mereka. Selanjutnya, dampak positif dari kegiatan yang sudah saya gunakan yaitu dapat meningkatkan pemahaman agama dan memperbaiki akhlak, dapat memberikan kedamaian batin dan ketenangan jiwa, serta memperkuat ketahanan mental dalam menghadapi masalah hidup, dan juga kualitas hidup pribadi akan semakin membaik dan hubungan antar sesama menjadi lebih harmonis. Selain itu, ini juga memperkuat rasa solidaritas di dalam komunitas, menciptakan lingkungan yang lebih positif dan produktif.
Selanjutnya, studi kasus yang kedua. Nomor 1, prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang bisa membantu Ustadz Hanan memperbaiki pendekatannya adalah: yang pertama, rahmah atau kasih sayang. Ustadz Hanan perlu lebih peka terhadap perasaan siswa agar mereka merasa nyaman untuk bertanya atau berdiskusi. Lalu, al-qudwah atau menjadi teladan. Ustadz Hanan harus menunjukkan sifat sabar, rendah hati, dan adil agar siswa termotivasi untuk meniru perilakunya. Yang selanjutnya, mu'alim, murabi, muzakir, mursyid. Ustadz Hanan harus mendidik akhlak dan membimbing siswa agar berkembang secara pribadi dan intelektual. Lalu memperhatikan kebutuhan emosional dan sosial. Ustadz Hanan perlu menciptakan suasana kelas yang terbuka dan nyaman. Lalu berpikir kritis dan toleransi. Ustadz Hanan harus mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan menghargai perbedaan. Lalu yang nomor 2, berikut 3 cara yang bisa Ustadz Hanan lakukan untuk lebih dekat dengan siswa. Yang pertama, pendekatan personal. Sering-sering ngobrol dengan siswa dan dengarkan keluh kesah mereka agar terasa lebih dekat. Lalu, pujian dan apresiasi. Beri apresiasi atas usaha dan pencapaian mereka agar mereka merasa dihargai. Lalu, lingkungan kelas yang mendukung. Ciptakan suasana kelas yang nyaman dan terbuka, supaya siswa merasa aman dan bebas untuk berkomunikasi. Lalu yang nomor 3, berikut beberapa contoh kegiatan yang menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan islami. Yang pertama, diskusi kelompok. Ajak siswa ngobrol tentang nilai-nilai Islam seperti kejujuran atau saling menghormati. Lalu ceramah dengan cerita. Ceritakanlah kisah inspiratif Nabi atau tokoh Islami yang memberikan contoh yang baik. Lalu sholat berjamaah atau doa bersama. Biasakan sholat berjamaah atau doa bersama untuk menciptakan ketenangan dan kebersamaan. Lalu permainan edukatif. Mainkan kuis atau permainan yang mengajarkan tentang doa atau kisah-kisah Nabi. Lalu yang selanjutnya, studi kasus yang ketiga, Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang membawa rahmat dan kedamaian bagi seluruh alam, bukan hanya bagi umat muslim tetapi juga untuk semua umat manusia dan makhluk lainnya. Ekonomi syariah, sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam yang menghindari praktik riba, ketidakpastian, dan perjudian serta menekankan keadilan, kesejahteraan, dan kewajiban zakat. Lalu pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci yang didasari kasih sayang, saling menghormati, dan memenuhi hak serta kewajiban antara suami dan istri untuk membangun keluarga yang harmonis. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.